Pengejaran pelaku perampokan 365 yang menjadi DPO dari wilayah hukum Polres Mubah dan Polres Oku Timur berhasil kita lumpuhkan malam ini. Dan karena melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api, terpaksa kita lakukan tindakan tegas terukur. Dan alhamdulillah salah satu DPO pelaku tertangkap dan meninggal dunia akibat baku tembak dengan tim Serigala Polres Mubah. Bravo tim Serigala Polres Mubah. Yes, this is Ian Store. Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Abang Bang Jago. Abang Bang Jago. Abang Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Iya, budi ditahan-tahan sabar. Dihitung. Satu, dua. Oke. Memang, kalau lagi Bang. Oh, rokok Pasmin bu, rokoknya bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang saya hormati Pak Wakapolres, rekan-rekan perwira Polres Musi Banyuasin, dan juga rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pagi ini kita merilis satu kasus, ya. Ini percobaan perampokan yang bakal terjadi kalau kita tidak cegah di daerah Sungai Lilin, ya. Jadi kemarin berdasarkan informasi sore kita dapatkan ada kelompok yang ingin bermain di wilayah Sungai Lilin, dan memang pelaku tersebut sudah seringkali melakukan perampokan di wilayah lintas timur, baik itu Bayung Lincir, Tunggal Jaya sampai dengan Sungai Lilin. Dan pelaku ini sudah 4 kali berhasil melakukan perampokan besar di daerah Musi Banyuasin dan selalu lolos dengan kerugian korban rata-rata di atas 200 juta. Ya. Pelaku kadang-kadang ini bermain paling sedikit 3 orang, tapi paling banyak itu bisa 8-9 orang dengan menggunakan senjata api rakitan. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang kita peroleh kemarin, tim dari Satreskrim Polres Mubah bergabung dengan Polsek Sungai Lilin melakukan penelitian terhadap pelaku. Setelah mereka berkeliling di daerah Bayung Lincir dan kembali ke Sungai Lilin, itu didapati pelaku di daerah Sungai Lilin di kontrakannya. Dilakukan penggerebekan oleh tim kita dan yang bersangkutan melakukan perlawanan. Mereka bertiga, 2 kawannya lolos, lepas lari, dan yang satu ini terpaksa kita lumpuhkan. Ya, pelaku atas nama ini, tersangka ini yang saya kenal namanya Salam alias Sadam. Tapi kalau di KTP dia nama lengkapnya yaitu Adi Supriyono. Tersangka tersebut ini orang Oku Timur, di daerah BK12. Ini asli BK12, tapi
dia sudah tinggal di Waikanan, Lampung, daerah Belambangan, Umpu. Ya, selama ini dia tinggal di sana. Kemudian terakhir sebelum masuk ke Sungai Lilin, ini kita ketahui dia di Palembang. Palembang di daerah Gandus. Selama ini dia berdiam di daerah Gandus di Palembang. Kemudian baru kemarin masuk ke Sungai Lilin untuk menggambar targetnya, yaitu pengusaha sarang walet. Jadi kebiasaan dia kalau tahu ada pengusaha sarang walet udah pegang duit, itulah yang jadi sasaran untuk dilakukan perampokan. Tapi alhamdulillah ini berhasil kita gagalkan dan pelaku bisa kita tangkap walaupun dalam kondisi meninggal dunia karena menggunakan senjata api dan melawan petugas. Itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, TKP yang 4 tadi itu di mana aja Bunda? Jadi TKP yang terjadi di wilayah Musi Banyuasin ini sebelum ada Polsek Tungkal itu masih bergabung dengan Polsek Bayung Lincir. Nah, itu TKP-nya ada berkali-kali di wilayah sana. Kemudian masuk di daerah Sungai Lilin. Ya, jadi kita ketahui memang daerah yang ramai di perlintasan timur wilayah Musi Banyuasin ini adanya di Bayung Lincir dan Sungai Lilin. Dan sebelum kejadian penindakan ini kemarin juga setelah ada perampokan toko emas di daerah Sungai Lilin juga itu sudah kita lakukan penindakan. Waktu itu masih zaman Pak Kapolresnya teman saya Pak Pinem, dan ini yang kita cegah untuk tidak melakukan perampokan lagi di wilayah Sungai Lilin. Jadi memang daerah yang basis mereka bermain itu di tempat-tempat ramai itu targetnya di daerah Sungai Lilin dan Bayung Lincir. Apa ini termasuk otak pelaku dari staf pembuatan? Iya, dia ini pelaku senior ini, pemain lama. Jadi tersangka ini saya dulu pernah menangkap dia di Jambi. Ya, saya tangkap dia di Jambi ini waktu kelompok mereka melakukan perampokan yang di Pagar Alam Bos Kopi. Ya, jadi dulu merampok kelompok dia toko Bos Kopi di Pagar Alam itu tersangkanya menyebar. Dia ini saya tangkap di Jambi, ya, bersama rekannya atas nama Lewong dan Eko. Kedua Blewong, Eko, Komang, ya, ada 3. Semuanya sudah dilimpahkan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan karena ancaman hukumannya semua SH seumur hidup. Ini salah satunya. Namun pada saat saya bawa ke Polda, ketiga rekannya itu tidak mengakui bahwa dia terlibat. Nanti setelah saya lepas beberapa jam, baru kawanannya mengaku bahwa dia juga terlibat. Dan ini juga pernah terlibat perampokan di Bengkulu, toko emas di Bengkulu tahun 2018. Jadi bersamaan kejadian perampokan Bos Kopi terjadi di Pagar Alam, habis itu berpindah TKP di Bengkulu, kemudian baru kita lakukan penangkapan di Jambi. Tapi waktu itu saya lepas karena teman-temannya menolong dia, tidak mengakui bahwa dia terlibat. Nanti setelah beberapa jam baru diakui, tapi dia sudah lari. Kemarin juga terakhir sebelum saya masuk ke Musi Banyuasin ini pelaku juga sempat saya gerebek di Martapura tapi lolos. Jadi memang ini termasuk licin dengan petugas. Sadam alias Salam nih. Oke, ada yang lain? Apakah selalu menggunakan senjata api saat beraksi Bunda? Iya, dia ini kalau kita lihat foto dia ini berfoto ini menggunakan senjata pabrikan nih. Ini merek senjatanya Six Sauer nih. Ya. Jadi dia memang canggih-canggih senjatanya. Kalau dia tidak menggunakan senjata pabrikan, paling tidak dia menggunakan senjata kalau bukan jenis yang revolver rakitan ini, dia rakitannya jauh lebih bagus ya dari cipacing yang biasa dia pakai. Kelompok-kelompok mereka ini senjatanya bagus-bagus karena senjata dari cipacing, baik itu yang jenis revolver maupun jenis FN. Selama dia beraksi kemudian ada korbannya meninggal dunia segala macam. Korban. Ini kan yang kejadian kelompok mereka yang main di Pagar Alam kan korbannya meninggal nih. Kalau di Oku Timur termasuk banyak yang meninggal. Terus mereka juga ini diperkirakan kelompok ini juga yang termasuk di Oki ya, kejadian yang anggota kita ya, Kanitres Mesuji. Ini satu kelompok mereka juga. Cuma saya belum tahu apakah dia ini terlibat main di sana apa tidak pada saat kejadian
Kanitres Mesuji Makmur ya, yang meninggal dunia. Tapi yang jelas kawanan mereka ini semua. Spesial mereka ini dobrak pintu sebenarnya. Tapi mereka juga bisa apa aja. Kalau kita di sini yang terakhir kelompok mereka ini yang dirampok itu yang di Tunggal Jaya, Simpang Gas, ya, yang berhadap-hadapan dengan sesama korban itu yang berhadap-hadapan, rumahnya dirampok sekaligus 2 rumah. Ya. Ya, bos KUD. Jadi mereka ini spesial mereka ini. Begitu tahu orang punya uang, ya, dia dapat informasi mau ngerampok. Itu sempat baku tembak kan yang di Tunggal Jaya itu? Iya, baku tembak. Dengan tugasnya. Iya, mereka ada yang kena ini. Kelompok mereka ada yang kena, tapi selamat. Bos walet utama yang disasar itu ya, Pak? Ya, kalau di wilayah kita bos walet, ya, pengusaha-pengusaha walet yang habis panen, habis jual ininya, sarang waletnya itulah yang diambil uangnya. Kebal peluru kan? Enggak. Kenapa? Kebal peluru enggak? Kalau dikenal warga enggak? Enggak. Licin ya, licin. Itulah mati. Licin. Itu kan rantai babi. Oke, cukup. Cuma kebal omong.